Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Firdariati dengan NPM 2011080462. Saya di sini sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Roslaini dengan NPM 2011080021. Perkenalkan, nama saya Eva Melia dengan NPM 2011080438. Di sini kami membahas tentang case study pendekatan Adlerian. Kepada pemateri, saya persilakan. General overview dari teori Adler. Pendekatan Adlerian berfokus pada membantu klien untuk lebih memahami bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, orang lain, dan kehidupan, dan untuk lebih menghargai kekuatan dan aset mereka sambil menghindari persepsi dan perilaku kontraproduktif yang telah mengarah pada pengembangan dan pemeliharaan gejala perilaku dalam hidup mereka. Prosedur terapi yang biasa digunakan oleh terapis Adlerian untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan termasuk dorongan, konfrontasi, pelabelan ulang, kognitif, humor, paradoksi, interventasi, tugas pekerjaan ulang, dan mengajarkan keterampilan perilaku baru. Adlerian menekankan pendekatan terapi yang demokratis dan kolaboratif, dan klien terapis biasanya mendiskusikan dan memutuskan semua proses yang mengarah termasuk pengertian, tekanan, di sasaran penyelesaian, menyediakan sebuah umum bingkai dari referensi untuk menilai hasil dari terapi. B. Perspektif terapis Adler pada kasus Ruth. Wawancara awal. Selain informasi yang disajikan dalam bab 1, dalam autobiografi dan wawancara asupan Ruth menjawab pertanyaan tentang 3 tugas kehidupan dengan cara berikut. 1. Cinta dan keintiman. Saya hanya memiliki satu hubungan. 2. Kerja dan pekerjaan. Saya telah bekerja sepanjang hidup saya di rumah. 3. Persahabatan dan komunitas. Saya telah mengembangkan beberapa kebaikan kepada teman-teman baru di sekolah. Baik, saya akan membacakan penilaian gaya hidup Ruth. Konstelasi keluarga selama penilaian gaya hidup. Ruth menggambarkan ayahnya sebagai orang yang setia pada pekerjaannya. Ketika dia masih muda, dia pekerja keras dan dia sebuah otoritas gambar di dalam masyarakat. Dia dulu dihormati dan adil. Berkenaan dengan disiplin, akan meneriaki anak-anak atau dia akan menarik diri dari sebuah berperilaku buruk. Ruth merasa takut dan kadang-kadang tidak diakui. Dia mengabdikan diri untuk melihat bahwa anak-anak tumbuh dengan benar, tetapi dia tidak secara pribadi terlibat dalam kehidupan mereka kecuali mereka mendapat masalah. Prosedur terapi yang bisa digunakan oleh terapis Adlerian untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan termasuk dorongan, konfrontasi, pelabelan ulang, kognitif restrukturisasi, humor, produksial, intervensi, interpretasi, tugas pekerjaan rumah, dan mengajarkan keterampilan perilaku baru. Adlerian menekankan pendekatan terapi yang demokratif dan kolaboratif, dan klien dan terpisah biasanya mendiskusikan dan memutuskan semua proses yang mengarah ke dalam dan termasuk pembuktian itu tekanan di sasaran penyelesaian, menyediakan sebuah umum bingkai dari referensi untuk menilai hasil dari terapi. C. Karya Jerry Corey dengan Ruth dari seorang Adlerian perspektif. Saya menggunakan konsep Adlerian dalam sesi terapi khusus ini dengan Ruth. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar, tujuan terapi, dan proses terapi. D. Pertanyaan untuk refleksi. Contohnya, saat Anda meninjau fitur dasar penilaian gaya hidup atau konstelasi keluarga, diri kenangan, dasar keyakinan, dan mengganggu ide-ide,
dari Ruth. Asosiasi apa yang kamu miliki dengan masa lalu, masalah kecilmu sendiri, pengalaman. Yang kedua, ketika Anda memikirkan keluarga asal Anda sendiri, apa yang paling menonjol bagi Anda? Setelah mengemukakan pengalaman-pengalaman awal Anda dalam keluarga Anda, cobalah untuk membuat beberapa kesimpulan tentang cara-cara di mana pengalaman-pengalaman ini bekerja dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, apa 3 ingatan paling awal Anda? Bisakah Anda berspekulasi tentang bagaimana ini? Memori mungkin memiliki sebuah dampak di itu orang. Anda adalah sekarang dan bagaimana mereka bisa berhubungan dengan masa depan Anda. Usaha. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kepada teman-teman, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.